Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita dan hari ini kita akan berpetualang lagi. Kali ini kita berada di pinggiran Kali Gintung dan kita akan mencoba menyusuri pinggiran Kali Gintung ini teman-teman. Semoga kita menemukan hewan-hewan yang sangat unik, terutama ular teman-teman. Kayak apa? Ciliki Bemayu. Oke teman-teman, kita mau buat cawang sebagai tongkat karena kita nggak punya hook ya, hooknya patah kemarin, jadi kita harus buat tongkat seperti ini. Oke, kita lanjut. Tidak karena teman-teman, padahal ini sangat ngerungkut sekali ya, tetapi itu enggak ada dolarnya ini. Yuk kita lanjut ke tempat lain lagi. Pengusang guys, sebelah mana? Cek. Usang, cung-cung. Hiji yang dulu tuh, kan ora? Ya, orangnya ini udah hewe. Gimana? Alah, glosor. Anjir. Lain dia. Tuh, kan ngurungut banget nih. Ternyata lolos teman-teman. Tadi ada satu di atas itu. Cuma mungkin karena udah ngeliat kita, jadi dia udah glosor dulu. Kemudian kita coba lompat tangkap, ternyata tetap nggak kepegang. Nah sedikit pun teman-teman, ke bawah sana dia. Dan ular itu kalau udah ke semak-semak itu susah banget dibuat ditemuin teman-teman. Ini udah diem terus ngumpet kayak gitu sih. Aduh, ini baru nemu satu, tapi kita belum berhasil teman-teman. Semoga nanti ada lagi yang lain yang lebih oke. Lanjut. Lumayan bener nih, iyalah. Kok itu apa ya? Bidaro tuh ya. Itu tikus apa ya?
Cet demikian namanya. Ayo ngajan gitu. Halo, kamu mau kemana? Yang dhuwur apa? Oh, gue sih. Gue sing lampran ngono. Tiba. Ayo, Jeng, eng. Jeng. Iya kok, maring lemah kok. Di tikus. Maring ngene kok. Iya. Alah, gede beda teng. Cet. Kok Melayu botol ngene. Gede padahal anjir. Wis nglosor lemah kok. Kan mari ngene. Kon munggah disit. Cepat. Nulat sih bego. Bisa maning. Wah. Wah. Murah. Cek. Iya. Bang, di mama sih lah. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita dapat satu ekor ular petias koros atau ular koros. Meskipun ini ukurannya kecil ya teman-teman, tetapi daripada kita nggak dapat sama sekali karena udah 2 kali kita lolos yang besar teman-teman. Ini tadi kita nemu itu di sawah teman-teman. Jadi kita lagi jalan nggak sengaja lihat, kita kira ini ular air teman-teman, ternyata ular koros, dan kemungkinan ular ini adalah ular yang kemarin pas saya ngontet sendirian itu saya dapat dan saya rilis di sekitaran situ teman-teman. Dan ini akhirnya kena lagi. Untuk ekornya ini kemungkinan patah teman-teman, karena dia nggak runcing ya, papak teman-teman. Terus untuk kondisinya beberapa ada kutunya juga. Dan tadi yang nangkap itu bukan saya teman-teman, tetapi kameramen saya, dan dia kena gigit atau kena strike teman-teman, sampai berdarah. Dan ini bukan ular berbisa, jadi nggak berbahaya ya teman-teman, meskipun efek gigitannya sedikit perih, kemudian nanti gatel terus hilang, nggak ada efek samping apapun teman-teman.
Nah, rencananya kita tetap langsung rilis saja di sini teman-teman, karena agar dia tetap lestari di alamnya. Jadi kita nanti akan rilis. Dan karena ini sudah cukup siang menjelang zuhur sekitar setengah 12, mungkin petualangan kita kali ini kita cukupkan. Kita lanjut di video selanjutnya. Salam pramuka dan salam lestari. Oke teman-teman, kita akan melakukan perilisan ular koros ini di sini saja, masih dekat sawah yang tadi kita dapat ular ini teman-teman, biar menjaga ekosistem di sini, karena dia sebagai pengendali hama tikus alami ya teman-teman, jadi dia sangat membantu para petani. Oke, salam lestari. Iya, mantap sekali. Oke teman-teman, kita lihat ada ular pucuk tapi dia warna kuning, kemungkinan kelainan genetik. Kita harus tangkap teman-teman, karena ini jarang banget ada. Semoga kena teman-teman. Ular pucuk. Ini warna kuning teman-teman. Oh. Berhasil ya. Yuk teman-teman, oke teman-teman, kita dapat ini keren sekali teman-teman. Yang biasanya ular pucuk itu berwarna hijau, ini warna kuning. Kemungkinan ini adalah kelainan genetik teman-teman, jadi ini akan kita bawa pulang ya. Jujur selama ini kita konten baru pertama kali kita dapat ular pucuk berwarna kuning kayak gini teman-teman. Biasanya warna hijau, ini kuning cantik seperti ini teman-teman. Keren banget teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi kita udah merilis ular koros dan kita rencananya mau ambil motor, dan ternyata di dekat motor ini teman-teman ada ular pucuk atau Ahaetulla prasina, itu warnanya kuning teman-teman. Dimana ular ini biasanya normalnya teman-teman itu warna hijau, hijau cerah teman-teman, hijau muda ya. Ini kita dapat warna kuning, ini cantik banget teman-teman. Dan ini kemungkinan kelainan genetik ya teman-teman, karena nggak normal. Biasanya kita dapat itu yang warna hijau, dan ini warna kuning, cantik banget teman-teman. Dan kemungkinan akan kita bawa ke rumah ya, karena biasanya kalau ular yang kelainan genetik itu dia jarang bisa survive teman-teman. Karena untuk berkamuflase, kalau ini kan memang biasanya di daunan, di ranting-ranting pohon itu warna hijau itu kamuflasenya bagus teman-teman. Tapi kalau ini akan sangat terlihat jelas. Nah, tadi teman-teman saya kira itu daun alang-alang yang udah kering teman-teman. Ternyata setelah kita perhatikan itu ular pucuk atau Ahaetulla prasina teman-teman. Wah, ini sih keren banget. Dari pagi kita lewat itu ya pinggiran Sungai Gintung, nggak dapat lolos, terus tadi cuma dapat ular koros kecil, dan akhirnya teman-teman kita dapat ular ini. Meskipun ini kecil, tetapi ini cantik banget teman-teman. Ini sih akan kita bawa pulang ya teman-teman. Semoga nanti bisa kita pelihara dan hidup ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Kita langsung balik lagi karena ini udah zuhur teman-teman.